Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayyuhal ikhwan, kita meneruskan pembahasan tentang penjagaan sunnah dan hadis serta kelestarian sanad-sanadnya. Setelah kita mengetahui kedudukan sebegitu pentingnya as-sunnah dan al-hadis dalam menguraikan yang pertama isi daripada Quran, kemudian yang kedua menjadi hukum yang meneruskan hukum yang belum tuntas di dalam Al-Quran, dan yang ketiga adalah menjadi hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran sebelumnya, atau menghadirkan sebuah hukum baru yang sama sekali belum ada di dalam Al-Quran, seperti contohnya adalah sunnah akikah. Oleh karena itu, betapa pentingnya kedudukan ini bisa kita bayangkan. Seandainya tidak ada sunnah, maka kita tidak akan bisa untuk menjalankan dan mengetahui semua isi Al-Quran, hampir semua isi Al-Quran. Semisal dalam masalah sholat, kita tidak tahu bagaimana cara memanggil orang dan mengumpulkan untuk sholat, kecuali dalam hadis diperintahkan untuk azan dan iqamah. Kemudian kita tidak tahu dalam persoalan puasa, jika hadis tidak menguraikan secara panjang lebar, termasuk kita tidak tahu tentang masalah zakat dan masalah-masalah yang lainnya. Dari sini saja sudah banyak syariat Islam yang tidak bisa dan tidak sanggup kita jalankan karena tidak tahu caranya. Oleh karena itu, hadis dan sunnah hadir untuk menemani Al-Quran dalam menguraikan atau meneruskan hukum. Semisal dalam Al-Quran hanya 4 makanan yang halal, maka diteruskan dalam hadis dalam Sunan Abi Daud makanan yang diharamkan. Selain dari Al-Quran itu ada 4 yang diharamkan: babi, darah, bangkai, penyembelihan tanpa menyebut nama Allah. Maka dalam hadis ditambahi, yaitu binatang buas yang bertaring dan berbisa tentunya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah Al-Quran lebih berhajat kepada hadis dan sunnah daripada sunnah dan hadis berhajat kepada Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Al-Madkhul dan Ibnu Hazm pun menyebutkannya demikian, bahwa kewenangan hadis, kewenangan sunnah itu adalah menghadirkan hukum yang baru, dan Al-Quran lebih berhajat kepada sunnah dan hadis daripada sunnah dan hadis kepada Quran. Oleh karena itu, para ahli-ahli ilmu di dalam Islam, semisal dia seorang ahli tafsir, dia harus bertanya kepada ahli hadis, ahli sunnah, bagaimana dia mengetahui sebuah hadis ini sahih atau tidak sahih, hadis ini hasan li zatihi atau hasan li ghairihi, hadis ini maklub atau hadis ini munqati. Kalau tidak bertanya kepada ahli hadis, sehingga untuk menyusun tafsirnya dia harus paham tentang ilmu hadis supaya tafsirnya itu tidak salah, karena yang menafsirkan Al-Quran adalah hadis dan as-sunnah. Satu cabang ilmu tafsir. Sementara cabang yang lain seperti ilmu fikih, hukum-hukum dalam Islam, lebih-lebih hukum dalam Islam, maka ahli fikih harus bertanya kepada ahli hadis tentang hukum-hukum di dalam Islam, mana hadis yang sah dan mana hadis yang tidak sah untuk dipakai dan diberikan kepada umat. Sangatlah bahaya seorang ahli fikih ataupun ahli tafsir ketika dia mengembangkan ilmunya, dia tidak tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu, kalau tidak bertanya dulu kepada ahli hadis. Demikian pula dengan orang yang akan membuat tentang persoalan bab akhlak, kitab tentang akhlak. Maka orang yang akan menyusun kitab itu, ulama itu, dia harus bertanya kepada ahli hadis, mana-mana saja hadis sahih tentang akhlak, mana hadis yang sah datangnya dari Nabi dan yang bukan dari Nabi. Kalau tidak, dia termasuk daripada pemalsu hadis walaupun bukan pembuat hadis. Nah, maka dengan demikian
betapa pentingnya kedudukan orang ahli hadis atau kedudukan ahli hadis beserta sunnahnya di hadapan umat, di hadapan kaum muslimin, untuk supaya umat ini mengetahuinya atas hukum-hukum atau apa saja yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan antara ahli fikih satu dengan ahli fikih yang lain, bertanyanya bukan kepada ahli fikih yang lebih tinggi, tapi bertanyanya kepada ahli hadis. Jika terjadi perselisihan antara ahli tafsir satu dengan ahli tafsir yang lain, bertanya bukan kepada ahli tafsir yang lebih tinggi, tetapi tanya dia kepada ahli hadis yang paham tentang hadis-hadis dalam menafsirkan sebuah surat dan ayat. Demikian pula terhadap amalan-amalan sunnah apa saja mereka harus bertanya kepada ahli hadis. Oleh karena itu sesungguhnya hakikatnya yang dikatakan orang yang ahli dalam diniyah, dalam agama Islam, dinul Islam, adalah ahli hadis. Saya ulangi, sesungguhnya hakikatnya orang yang ahli dalam persoalan agama itu adalah disandarkan kepada ahli hadis, ahli sunnah. Demikian yang perlu kita pahami bersama betapa pentingnya kedudukan itu. Karena sebegitu pentingnya kedudukan sunnah dan hadis berikut dengan orang-orang yang memerankan, maka Allah menjaga kelestarian sanad ini, kelestarian hadis-hadis ini. Tidaklah seseorang berbohong di barat bumi, melainkan di timur bumi akan mengetahuinya jika orang ini berbohong. Terbaliknya di sebelah selatan bumi, di utara bumi akan mengetahuinya. Karena hadis terjaga dengan adanya al-isnad. Orang-orang yang menjaga isnad ini, keruntunan kronologis mutawatir hingga sampai kepada Rasulullah. Sebagaimana Nabi bersabda, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati alfasanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah ini akan mengutus satu orang, dua orang, sekelompok kaum atau organisasi yang akan berkhidmat, yang akan mewakafkan hidupnya untuk memperhatikan sanad hadis dari penyelewengan orang-orang yang ingin menyelewengkan hadis atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna kadiban alayya laisa lakadibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang artinya adalah sesungguhnya berbohong atas namaku tidaklah sama seperti berbohong kepada yang lainnya, atas nama yang lainnya. Barang siapa yang berbohong atas namaku, hendaknya dia menempatkan duduknya, menyiapkan duduknya di dalam api neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Inna kadziban alayya laisa lakadzibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi yang kedua ini tentang penjagaan as-sunnah dan hadis serta kelestarian sanad-sanadnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.